Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Espresso. Kali ini yang transmisi manual warna biru terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Espresso. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Fitri di nomor 0859 7161 4901. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Nah, untuk mobil Suzuki Espresso yang transmisi manual ini harganya di kisaran 159 jutaan. Harga ini untuk bulan Agustus di wilayah Jawa Tengah. Berikutnya kita lanjutkan ke bagian dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,52, kemudian untuk tingginya 1,565, serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 3,565 meter. Jadi bagian yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 4x2 meter. Selanjutnya kita ke bagian depan. Untuk bagian depan di sini ada logo Suzuki warna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk grill utamanya modelnya seperti ini menggunakan ris warna chrome dengan grill utama warna hitam top. Untuk lampu utama di sini menggunakan lampu jenis bolam. Untuk lampunya standar. Untuk lampu seinnya ada di bagian tengah menggunakan lampu jenis bolam juga. Kemudian untuk bagian bawah, nah untuk mobil Suzuki Espresso ini masih polos, belum ada fog lampnya. Serta untuk bagian bawah di sini untuk front undercarnya warna silver. Serta untuk bagian tengahnya ada over fender warna hitam top. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Suzuki Espresso yang warna biru manual. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya menggunakan antena model fix seperti ini, model panjang di bagian tengah depan. Lalu untuk jendela list bagian atasnya di sini warna bodi warna biru. Untuk pilar B-nya di sini warna hitam, kemudian untuk list bagian bawahnya di sini juga menggunakan list warna hitam. Untuk handle-nya masih menggunakan handle pintu model tarik ke atas, covernya sewarna bodi warna biru. Kemudian untuk bagian spion juga sama, covernya sudah sewarna bodi warna biru, belum ada lampu set di bagian samping. Untuk lampu setnya ada di bagian samping depan sini. Nah, berikutnya kita ke bagian over fender. Untuk over fendernya model slim, ukurannya sekitar 4 jari karena mobil ini secara desain bisa dibilang merupakan crossover. Untuk velgnya di sini menggunakan model dual tone. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban MRF ZV. Untuk profil bannya menggunakan ukuran 165/70 R14. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Kalau untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping di sini ada aksen hitam warna top, kemudian ada list warna silver di bagian tengahnya. Untuk bagian bawah juga ada over fender. Mobil ini memiliki ground clearance 180 mm. Kemudian untuk tangki BBM lokasinya di sebelah kiri. Lalu untuk bagian belakang di sini sistem pengeremannya menggunakan rem jenis standar atau rem tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakang mobil Suzuki Espresso warna biru manual. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya sewarna bodi warna biru. Untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem. Lalu yang menarik ini untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear defogger. Kalau untuk wiper belakangnya di sini belum ada. Lanjut ke bagian backdoor, di sini ada logo Suzuki warna chrome, kemudian di bawahnya ada slot kunci manual. Untuk emblem di sebelah kiri ada emblem Suzuki warna chrome, serta untuk sebelah kanannya di sini ada emblem Espresso warna chrome. Dan untuk lampu belakangnya di sini menggunakan model standar. Ini untuk lampu seinnya menggunakan lampu bolam, lampu remnya juga sama. Kalau untuk lampu mundurnya LED. Berikutnya ke bagian bawah, di sini ada reflektor model horizontal, serta untuk fitur keselamatan ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya ada 2 titik. Kalau untuk kamera mundurnya belum. Lalu untuk bagian bawah rear underguardnya warna silver, serta kalau untuk penggerak mobil ini menggunakan jenis penggerak roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Berikutnya kita ke bagian bagasi. Nah, untuk bagasinya di sini harus menggunakan slot kunci atau bisa dibuka menggunakan tuas yang ada di bagian depan. Untuk tuas membuka bagasinya ada di bagian bawah jok. Nah, di sini ada tuasnya. Jadi ada 2 tuas, sampingnya tuas tangki BBM, ini tuas untuk membuka bagasi. Tinggal kita buka seperti biasa. Jadi bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama menggunakan anak kunci manual, cara yang keduanya menggunakan tuas yang ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi. Untuk bagasinya di sini ada separator di bagian atas, bisa digunakan sebagai laci penyimpanan. Untuk bagasi bawahnya sendiri di sini cukup longgar. Ini kalau misalnya bagian bawahnya digunakan untuk memuat koper, mungkin bisa sekitar 4 koper ukuran sedang. Untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah ini, jadi di sini ada separatornya lagi. Ini lokasi ban serepnya. Untuk ban serepnya menggunakan ukuran sama seperti asli, ukuran 14 inci.
Bedanya kalau untuk yang baja tangan ini menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki Espresso manual warna biru ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini ada keterangannya, ini warna birunya termasuk warna biru Starry Blue. Nah, jadi birunya biru cerah. Berikutnya kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini didominasi oleh warna hitam dengan aksen les warna silver di bagian tengah. Untuk materialnya atas bahan plastik. Untuk samping sini juga sama menggunakan bahan plastik. Lalu untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna hitam. Untuk bagian bawah di sini untuk bukaan jendelanya masih menggunakan model manual atau engkol. Untuk bagian armrestnya menggunakan bahan plastik. Depannya ada laci penyimpanan. Serta untuk bagian bawah, nah ini untuk yang pintu baris kedua belum dilengkapi dengan speaker, jadi masih polos. Speakernya hanya ada di bagian depan. Kita lanjutkan untuk bagian dalam, bagian atasnya polos. Kemudian untuk bagian sampingnya di sini ada assist grip model fix. Kemudian untuk jok baris keduanya ini dilengkapi dengan 2 buah headrest karena kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Kalau 3 orang penumpang terlalu penuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ini bisa kita lihat untuk posisi lututnya untuk ukuran dewasa sangat longgar. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa mungkin agak terlalu penuh, idealnya 2 orang dewasa dan 1 anak. Nah, berikutnya kalau untuk joknya ini model fix, di belakang sini belum ada laci penyimpanan. Kemudian untuk bagian samping sini ada cup holder, di belakang sini juga polos, belum ada laci penyimpanan lagi. Untuk bagian bawah sini, di sini sudah dilengkapi dengan apar. Nah, memang untuk fitur fungsionalnya memang agak minimalis. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki Espresso ini. Dari baris kedua sekarang kita ke bagian depan untuk ke baris pertama. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan alarm atau indikatornya ini. Kemudian untuk handle pintunya model tarik ke atas, dilengkapi dengan slot kunci manual juga. Kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya di sini juga sama, didominasi oleh warna hitam dengan aksen les warna silver di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini sudah ada pengaturan spionnya. Untuk pengaturan spionnya menggunakan model manual dari dalam. Kemudian untuk materialnya atas menggunakan bahan plastik, samping juga bahan plastik. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna hitam. Kemudian untuk bagian armrest di sini menggunakan bahan plastik warna hitam. Ada laci penyimpanan. Kemudian di bagian bawah di sini ada 1 buah cup holder dengan 1 kompartemen tambahan dan di ujung dilengkapi dengan speaker utama. Nah, dari bagian door trim kita lanjutkan ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya juga sama, didominasi oleh warna hitam. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC model lingkaran dengan les warna silver. Kemudian untuk bagian tengahnya polos, belum ada tombol. Untuk bagian bawah di sini ada laci penyimpanan terbuka. Lalu untuk kunci yang digunakan di sini masih menggunakan slot kunci standar. Untuk bagian bawah di sini polos, jadi belum ada tombolnya. Untuk bagian bawah lagi di sini ada tuas untuk membuka kap mesin, serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini manual. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari bagian setir. Untuk setir ada logo Suzuki warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di sini untuk setirnya model polos. Lalu untuk tuas di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta kalau untuk posisi setirnya sendiri di sini menggunakan model fix. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Nah, ini untuk tampilan tengahnya ada les warna silver. Di bagian sampingnya ada 2 buah kisi AC. Untuk bagian depannya, nah di sini indikatornya sudah model digital semua, jadi tampilannya modern. Untuk bagian tengah, head unitnya sudah menggunakan model double tint touchscreen, mereknya merek JVC. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tombol hazard, serta untuk bagian sampingnya ini tombol untuk power window. Jadi untuk power window-nya hanya ada di bagian depan. Untuk pengaturan AC-nya menggunakan model knob, ini untuk pengaturan arah hembusan. Kalau yang bagian tengah ini untuk kecepatan kipas, kalau yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu. Lalu ini ada tombol untuk rear defogger, di sampingnya ada tombol menyalakan AC. Sebelahnya lagi di sini ada knob untuk buka tutup air circulator. Lanjut lagi di bawahnya di sini ada 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu di bawahnya adalah laci penyimpanan, serta di sini ada 2 buah cup holder. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk handremnya di sini menggunakan model mekanik. Nah, dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Kemudian untuk bagian samping ada kisi AC. Nah, ini untuk indikator airbagnya. Di bawahnya lagi di sini ada laci penyimpanan terbuka. Untuk bagian bawah di sini ada glove box. Untuk glove box-nya model standar. Lalu untuk bagian dalam glove box ini juga ada 1 buah slot USB. Ini bisa digunakan untuk terkoneksi ke bagian head unit. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atasnya di sini ada assist grip model fix. Untuk sun visor sisi penumpang depan di belakangnya polos.
Untuk spion tengahnya, oh ya, ini untuk lampu kabinnya menggunakan metode standar. Kemudian untuk spion tengahnya di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini juga polos. Serta untuk bagian samping di sini polos standar, belum ada assist gripnya. Untuk sabuk pengamannya juga menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki Expresso ini. Kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan fabric standar warna hitam. Untuk materialnya di sini kombinasi antara warna hitam dengan aksen jahitan di bagian tengah. Lalu untuk materialnya sendiri cukup tebal. Untuk pengaturan joknya di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Lalu untuk bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Nah, sebagai informasi untuk mobil Suzuki Expresso ini pilihan warnanya cukup banyak. Selain warna biru yang kita review ini, berikutnya di sini juga ada warna merah, kemudian ada warna kuning. Warna-warna tersebut warna terang. Selain itu juga ada warna grey, warna silver, dan warna putih. Yang tidak ada cuma warna hitam. Nah, sekarang kita buka bagian kap mesin, kita pasang penyangganya. Di sini untuk bagian bawah kap mesin masih standar, jadi belum dicat sewarna bodi, masih polos, belum dilengkapi dengan peredam juga. Kemudian kita kembali ke masalah mesin. Untuk mesinnya digunakan di sini menggunakan mesin berkapasitas 1000 cc. Untuk silindernya ada 3 silinder. Kemudian dengan mesin 1000 cc tersebut tenaga yang dihasilkan max powernya di kisaran angka 50 kW pada 5500 rpm dan torsi maksimalnya di sekitar 90 Nm pada rpm 3500. Nah, mobil ini memang sangat cocok untuk entry level, biasanya perpindahan dari sepeda motor ke mobil, atau cocok juga bagi Anda yang memiliki garasinya cukup terbatas. Dengan mobil Suzuki Expresso ini, garasinya diperlukan hanya kisaran 4 meter dikali 2 meter. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki Expresso yang transmisi manual warna biru terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Expresso. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Expresso semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Nicel Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.